Dassault Rafale adalah pesawat tempur multirole generasi 4-5 buatan Prancis yang dirancang untuk menjalankan semua jenis misi tempur, dari superioritas udara, serangan darat, pengintaian, perang elektronik, hingga serangan maritim. Rafale dikenal sebagai jet omnirole, yang artinya dapat menjalankan lebih dari satu peran tempur secara simultan dalam satu misi, berkat desain sistem avionik dan senjata yang sangat modular dan terintegrasi. Chengdu J-10, buatan Cina, juga termasuk dalam kategori multirole fighter generasi 4. Awalnya dikembangkan untuk misi pertempuran udara ke udara sebagai penyeimbang jet-jet Barat dan Rusia. Namun varian terbaru seperti J-10B dan J-10C telah mengalami peningkatan besar dengan kemampuan menyerang target darat dan sistem avionik yang lebih modern. Dalam praktiknya, J-10 kini mampu menjalankan berbagai misi tempur, meskipun secara fleksibilitas masih berada di bawah Rafale. Dari sisi desain, keduanya menggunakan konfigurasi sayap delta dengan canard, yang memberi stabilitas dan kemampuan manuver tinggi. Namun, Rafale menggunakan dua mesin, memberikan dorongan ekstra dan redundansi dalam misi tempur panjang, sementara J-10 hanya bermesin tunggal, yang lebih ringan dan ekonomis, tapi mengurangi daya tahan dan jangkauan jika dibandingkan dengan Rafale. Rafale juga dirancang sejak awal untuk operasi di darat maupun laut. Varian Rafale M, maritim, dapat beroperasi dari kapal induk dan mampu lepas landas menggunakan ketapel serta mendarat menggunakan tailhook. Sebaliknya, J-10 belum memiliki varian angkatan laut dan tidak dirancang untuk operasi carrier-based. Dari segi kemampuan tempur, Rafale memiliki keunggulan dalam integrasi sistem senjata dan peperangan elektronik. Sistem spektra pada Rafale memberi perlindungan aktif dari ancaman rudal musuh, sementara kemampuan radar AESA dan IRST-nya memungkinkan penguncian target secara diam-diam. J-10C juga telah dilengkapi radar AESA dan rudal generasi baru seperti PL-15, namun sistem pertahanan pasif dan fusi datanya masih dalam tahap penyempurnaan. Secara operasional, Rafale telah digunakan dalam berbagai misi nyata di wilayah konflik seperti Libya, Mali, Suriah, dan Afghanistan. Hal ini memberi Rafale pengalaman tempur yang membentuk peningkatan desain dan taktik. J-10 belum memiliki pengalaman pertempuran aktif, sehingga performanya sebagian besar masih diuji dalam latihan dan uji coba internal. Kesimpulannya, meskipun keduanya adalah jet multiperan generasi 4-5, Rafale lebih matang secara sistemik dan memiliki kemampuan tempur nyata yang lebih terbukti, sementara J-10C adalah solusi modern, murah, dan efektif bagi negara yang menginginkan jet tempur dengan kemampuan seimbang namun lebih ekonomis. Mesin tenaga penggerak dan daya tahan tempur. Dassault Rafale ditenagai oleh dua mesin turbofan Snecma M882 yang dirancang khusus untuk jet tempur generasi 4-5. Mesin ini memberikan daya dorong sekitar 50 kN tanpa afterburner dan hingga 75 kN dengan afterburner per mesin. Dengan dua mesin, total daya dorong mencapai sekitar 150 kN yang memberikan kecepatan tinggi, kemampuan take-off pendek, serta redundansi yang sangat penting dalam misi tempur jarak jauh atau operasi dari kapal induk. Di sisi lain, Chengdu J-10, terutama varian J-10C, umumnya menggunakan mesin WS-10B buatan Cina, atau AL-31FN buatan Rusia, pada varian awal. Mesin tunggal ini menghasilkan daya dorong maksimum sekitar 123-135 kN dengan afterburner, tergantung versinya. Sebagai pesawat bermesin tunggal, J-10C memiliki keuntungan dalam bobot dan biaya operasi, tetapi kurang pada aspek keamanan mesin ganda dan daya angkut berat.
Keunggulan utama mesin M88-2 Rafale terletak pada efisiensi bahan bakar dan desain modularnya. Mesin ini tidak hanya mampu memberikan daya tahan tempur tinggi, tapi juga dirancang agar mudah dalam perawatan di lapangan. Sistem digital kontrol mesin, VADEC, pada M88-2 memberi respon yang cepat terhadap perubahan throttle, penting dalam dogfight dan manuver tajam. Sementara itu, mesin WS-10 merupakan upaya Cina untuk mandiri dari ketergantungan pada Rusia. Meski ada kemajuan besar, WS-10 masih menghadapi kritik soal keandalan dan umur pakai. Meskipun versi terbaru seperti WS-10B dan WS-10C telah mengalami peningkatan dalam performa dan efisiensi. Mesin AL-31FN dari Rusia yang digunakan sebelumnya lebih mapan, namun Cina perlahan menggantinya demi kemandirian. Keunggulan dua mesin pada Rafale juga berperan penting dalam misi di medan berisiko tinggi, seperti deep strike ke wilayah musuh atau operasi di atas laut. Bila satu mesin mengalami gangguan, pesawat tetap bisa pulang dengan mesin lainnya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa India memilih Rafale sebagai pesawat tempur garis depan yang bisa digunakan di wilayah pegunungan maupun laut. Namun demikian, mesin tunggal J-10 tidak bisa diremehkan. Mesin ini memberikan rasio thrust to weight yang cukup tinggi, membuat J-10C sangat lincah dan cocok untuk manuver pertempuran udara ke udara. Untuk negara seperti Pakistan yang memiliki kebutuhan anggaran terbatas namun memerlukan jet tempur modern, J-10 menjadi opsi efisien. Kesimpulannya, dalam aspek mesin, Rafale lebih unggul dari sisi redundansi, daya angkut, dan keandalan misi jarak jauh, sementara J-10 menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kesederhanaan operasional, walau dengan keterbatasan dalam fleksibilitas dan keandalan mesin jangka panjang. Radar dan sistem sensor, mata dan telinga di udara. Dassault Rafale menggunakan radar RBE-2 AESA, Active Electronically Scanned Array, yang merupakan salah satu radar tercanggih di kelas jet tempur generasi 45. Radar ini memberikan kemampuan deteksi dan pelacakan multitarget secara simultan, baik untuk target udara maupun permukaan. RBE-2 AESA memiliki jangkauan deteksi lebih dari 200 km untuk target udara, dan mampu mengunci hingga 40 target sekaligus, menjadikan Rafale unggul dalam pertempuran udara modern. Sebagai pendamping radar utama, Rafale juga dilengkapi dengan IRST, Infrared Search and Track, sistem yang memungkinkan deteksi target tanpa memancarkan sinyal radar, ideal untuk misi siluman. Ini sangat berguna dalam melacak pesawat stealth, rudal, atau jet lawan yang menggunakan jamming radar. IRST pada Rafale terintegrasi penuh dalam sistem data fusion, sehingga pilot mendapat gambaran situasi secara real-time dalam satu layar terpadu. Di sisi lain, Chengdu J-10C juga sudah dibekali dengan radar AESA modern, yaitu KLJ-7A, versi ekspor, atau varian radar lain buatan Cina untuk versi domestik. Radar ini memiliki kinerja yang cukup baik, termasuk kemampuan melacak dan mengunci beberapa target sekaligus, serta kompatibel dengan rudal udara ke udara jarak jauh seperti PL-15. Meski masih di bawah RB2 dalam hal integrasi dan keandalan medan tempur, radar J-10C adalah lompatan besar dibanding radar konvensional generasi sebelumnya. Namun, sistem sensor Rafale memiliki keunggulan besar melalui perangkat Spectra, Self-Protection Equipment to Counter Threats for Rafale Aircraft. Ini adalah sistem peperangan elektronik, Electronic Warfare ECM, internal yang canggih, mencakup radar warning receiver, jamming system, laser warning, dan decaufler chaff otomatis. Spectra menjadikan Rafale mampu menghindari atau menanggapi serangan musuh bahkan sebelum peluncuran rudal terjadi,
secara otomatis dan real-time. J-10C juga memiliki sistem peperangan elektronik sendiri, yang terdiri dari radar warning receiver, RWR, jamming POD, dan sistem flare chaff. Namun, sebagian besar sistem ini masih belum seintuitif atau sekomprehensif Spectra. Dalam banyak kasus, kemampuan deteksi dini dan respons otomatis dari J-10C masih memerlukan dukungan eksternal atau pilot yang lebih aktif mengambil keputusan manual. Perlu dicatat bahwa integrasi sensor pada Rafale sangat tinggi, artinya semua data dari radar, IRST, dan sensor lainnya diproses dan ditampilkan secara fusion, gabungan, di antarmuka kokpit tunggal. Ini sangat mengurangi beban kerja pilot dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Di J-10C, meskipun sudah ada beberapa peningkatan dalam fungsi sensor, antarmuka dan otomatisasinya masih belum setara dengan sistem Rafale yang sudah teruji dalam operasi NATO. Secara keseluruhan, dalam hal radar dan sistem sensor, Rafale memimpin dengan kombinasi radar AESA yang matang, IRST pasif, dan sistem peperangan elektronik Spectra yang terintegrasi tinggi. Persenjataan utama, taring jet tempur. Dassault Rafale dikenal karena kemampuannya mengangkut berbagai jenis senjata canggih buatan Prancis dan NATO. Dalam misi udara ke udara, Rafale dapat membawa rudal Mica, jarak menengah dan pendek, serta Meteor, rudal Beyond Visual Range, BRAAM, tercanggih saat ini dengan jangkauan lebih dari 150 km dan kemampuan no escape zone yang luas. Meteor memberi Rafale keunggulan signifikan dalam pertempuran udara jarak jauh melawan lawan manapun, termasuk pesawat generasi kelima. Dalam peran udara ke darat, Rafale mampu membawa Scalp EG, rudal jelajah presisi tinggi dengan jangkauan lebih dari 500 km yang mampu menyerang target strategis dari jarak jauh tanpa memasuki wilayah pertahanan musuh. Selain itu, Rafale dapat membawa bom pintar AASM, Armement Air Sol Modulaire, serta bom konvensional yang dipandu laser, GPS, atau inersia. Tak hanya itu, Rafale juga dirancang untuk membawa rudal anti kapal seperti Exocet dan bahkan rudal nuklir strategis seperti ASMPA, tergantung pada negara operator. Dengan 14 titik gantung senjata, Rafale bisa menjalankan beberapa jenis misi dalam satu penerbangan, melumpuhkan target darat, menghindari ancaman udara, dan menjaga superioritas udara sekaligus. Sementara itu, Chengdu J-10C membawa arsenal buatan Cina yang juga mengesankan. Dalam pertempuran udara, J-10C dapat membawa PL-10, rudal udara ke udara jarak pendek berpemandu inframerah, dan PL-15, rudal BRAAM jarak jauh yang secara teoritis menyaingi Meteor, dengan estimasi jangkauan 200-300 km. PL-15 menggunakan radar aktif dan didukung oleh radar AESA J-10C, menjadikannya ancaman serius dalam pertempuran jarak jauh. Untuk serangan darat, J-10C bisa dipersenjatai dengan berbagai bom berpemandu laser dan GPS seperti LS-6 dan GB series, serta rudal anti radiasi dan rudal udara ke permukaan seperti EJ-91. Meski sebagian besar senjata ini masih dalam pengembangan dan integrasi domestik, performanya dalam simulasi dan latihan militer cukup menjanjikan. Namun, kelemahan utama J-10 adalah kurangnya interoperabilitas dengan sistem senjata buatan luar negeri. J-10C tidak bisa menggunakan rudal NATO atau senjata buatan Barat, sehingga ketergantungan pada sistem Cina menjadi mutlak. Sebaliknya, Rafale bisa menggunakan berbagai kombinasi senjata NATO, yang memberi fleksibilitas lebih luas untuk negara pembeli seperti India, Mesir, atau Qatar. Secara keseluruhan, Rafale unggul dalam kualitas senjata, modularitas misi, dan daya angkut,
Sedangkan J-10C mengejar dalam kuantitas dan teknologi rudal terbaru seperti PL-15. Meski keduanya sangat mematikan, dalam skenario tempur kompleks dan misi berlapis, persenjataan Rafale memberikan daya pukul dan fleksibilitas lebih unggul. Integrasi sistem dan kemudahan pengoperasian. Salah satu kekuatan utama Dassault Rafale terletak pada tingkat integrasi sistem yang sangat tinggi. Semua sensor radar AESA, IRST, sistem peperangan elektronik, spektra, sistem navigasi, serta data dari pesawat dan unit lain disatukan melalui sensor fusion ke dalam satu tampilan kokpit yang terpadu. Ini artinya, pilot tidak perlu membaca banyak layar atau menganalisis data secara terpisah. Seluruh informasi penting difilter, diproses, dan ditampilkan secara prioritas, sehingga mempermudah pengambilan keputusan cepat di medan tempur. Rafale juga dilengkapi dengan antarmuka kokpit yang ergonomis dan modern, dengan gelas kokpit, helmet mounted seat, HMS, dan kontrol HOTAS, hands on throttle and stick, yang memungkinkan pilot mengendalikan hampir semua fungsi tanpa melepaskan tangan dari kendali. Ini sangat meningkatkan kesadaran situational awareness, dan mengurangi beban kerja pilot, terutama dalam pertempuran berisiko tinggi. Sementara itu, Chengdu J-10C juga telah mengalami banyak peningkatan dalam integrasi sistem dibandingkan generasi sebelumnya. Versi J-10C memiliki radar AESA, HUD digital, dan sistem kontrol tembak yang terkomputerisasi. Cina juga mengembangkan sistem helmet display dan antarmuka kokpit digital, meski masih dalam tahap penyempurnaan jika dibandingkan dengan standar NATO. Namun, dalam praktiknya, integrasi sistem pada J-10 masih kurang optimal dibanding Rafale. Sensor fusion belum sepenuhnya seintuitif atau otomatis seperti pada Rafale, dan beberapa fungsi pertahanan dan navigasi masih menuntut intervensi manual dari pilot, yang dapat meningkatkan beban kerja dalam skenario pertempuran kompleks. Dari segi sistem avionik, Rafale menggunakan teknologi buatan Thales, yang telah terbukti dalam berbagai platform militer dan diuji dalam kondisi tempur nyata. Semua subsistem mulai dari pengenalan target, peperangan elektronik, komunikasi data link, hingga navigasi saling mendukung dan terintegrasi. Ini membuat Rafale cocok untuk operasi gabungan dan integrasi NATO. Sedangkan avionik J-10 adalah buatan domestik Cina yang terus berkembang, namun masih belum memiliki rekam jejak tempur internasional. Kelemahan lain adalah ketergantungan pada sistem tertutup, yang menyulitkan integrasi dengan alutsista dari negara lain. Ini menjadi kendala dalam operasi koalisi atau interoperabilitas antar militer di luar ekosistem Cina. Kesimpulannya, dalam hal integrasi sistem dan kemudahan pengoperasian, Rafale lebih unggul karena kematangan teknologinya, efisiensi kerja pilot, dan kemampuan beroperasi dalam skenario tempur gabungan. J-10C memang menunjukkan kemajuan besar, tetapi masih belum menyamai tingkat kecanggihan dan otomasi Rafale di kokpit dan sistem tempurnya. Dassault Rafale dan Chengdu J-10 sama-sama dikategorikan sebagai jet tempur multiperan generasi 4-5, tetapi mereka dikembangkan dari dua filosofi desain yang berbeda dan menyasar kebutuhan yang tidak sepenuhnya sama. Rafale dirancang untuk fleksibilitas maksimum dalam operasi tempur modern berstandar NATO, sementara J-10 dikembangkan untuk menyediakan solusi efektif dan efisien dalam lingkungan strategis Cina dan mitranya. Rafale adalah pesawat omnirole sejati, mampu menjalankan berbagai misi, serangan darat, udara, laut, intelijen, nuklir, dalam satu sortie, berkat integrasi sistem, kapasitas angkut senjata besar, dan sistem elektronik terdepan. J-10, meskipun kini mendekati fleksibilitas yang sama dengan varian C-nya,
lebih cocok dikategorikan sebagai jet multiperan serbaguna, namun dengan fokus awal yang lebih kuat pada pertempuran udara ke udara. Dari segi teknologi dan kemampuan tempur, Rafale unggul dalam hal peperangan elektronik, sensor fusion, sistem tempur terintegrasi, dan senjata jarak jauh berkualitas tinggi seperti Meteor dan Scalp. J-10C mulai mengejar dengan radar AESA dan rudal PL-15 yang menjanjikan, namun masih belum memiliki rekam jejak nyata dalam tempur yang membuktikan efektivitas penuh sistem tersebut. Kelebihan J-10 terutama ada pada efisiensi biaya, kemampuan manuver tinggi, dan kecocokan dengan negara-negara yang ingin lepas dari ketergantungan Barat atau Rusia. Bagi negara seperti Pakistan, yang sudah menerima varian ekspor J-10C, ini adalah solusi cepat dan murah untuk memperkuat armada udara dengan teknologi modern. Di sisi lain, Rafale lebih cocok untuk negara yang ingin meningkatkan kapabilitas militer secara menyeluruh, dengan akses ke teknologi tinggi, interoperabilitas NATO, dan sistem persenjataan canggih. India, misalnya, memilih Rafale karena membutuhkan jet yang dapat mengatasi berbagai ancaman sekaligus dalam skenario regional yang kompleks seperti Himalaya dan Samudra Hindia. Kelas dan jenis pesawat ini juga merefleksikan strategi nasional. Rafale adalah simbol dominasi udara dengan teknologi mutakhir, sementara J-10 adalah simbol modernisasi cepat dan produksi massal. Meski keduanya berada di generasi yang sama secara teknis, Rafale masih lebih unggul dalam hal kedalaman teknologi dan kesiapan tempur lintas peran. Kesimpulannya, Rafale dan J-10C adalah jet tempur yang sama generasinya, namun berbeda kelas. Rafale lebih unggul secara keseluruhan dalam performa dan kelengkapan misi, sementara J-10C adalah solusi hemat biaya yang kompetitif, terutama bagi negara dengan kebutuhan terbatas namun ingin tetap memiliki kemampuan tempur modern.